Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurmaidayani dengan IPM 18010018, Biologi angkatan 2018A. Baiklah, di sini saya akan memaparkan mengenai proposal penelitian saya, yaitu tentang jenis-jenis kata. Baiklah, sebelum itu kita masuk kepada latar belakang. Latar belakang masalahnya itu berupa daerah selatan ini memiliki kondisi hutan yang rata-rata masih asri dibandingkan dengan daerah lain. Bentang alam menjadi ciri khas wilayah ini. Tidak terkecuali di daerah Sangir Jujuan, yaitu tempat di mana saya akan melaksanakan penelitian tersebut, yang keadaan hutannya masih sangat bagus. Sangir Jujuan ini dikelilingi oleh dua gunung, yaitu Gunung Kerinci dan juga Gunung Talang. Dengan kondisi yang strategis seperti ini, memungkinkan spesies flora dan fauna di dalamnya juga beragam. Katak dan kodok itu memiliki perbedaan, di mana katak mudah dikenal dengan tubuhnya yang khas dengan memiliki 4 kaki, leher yang tidak jelas, mata cenderung besar, permukaan kulit licin dan berlendir, sedangkan kodok tekstur kulit kasar dan berbenjol yang diliputi bintil-bintil berduri. Dengan tangan dan kaki cenderung lebih pendek dibandingkan dengan kaki katak lebih panjang. Katak seperti hewan lainnya memiliki kisaran kebutuhan akan faktor-faktor lingkungan yang spesifik terhadap jenisnya. Namun demikian, katak dan kodok ini masih di dalam satu genus yang sama. Pada saat sekarang ini, sangat sedikit orang yang menyadari pentingnya keberadaan katak, sehingga kata itu selain berperan penting dalam keseimbangan ekosistem, juga berperan sebagai bioindikator di dalam kesehatan lingkungan. Beberapa jenis kata menjadi komoditif ekspor yang sangat menjanjikan keuntungan besar karena memiliki fungsi dan manfaat yang beragam. Oleh sebab itu, keberadaan kata di alam harus tetap dijaga dan dipertahankan. Selanjutnya, pengaruh lingkungan. Perubahan lingkungan sangat berpengaruh terhadap keragaman jenis kata di suatu tempat. Kata dikatakan sebagai bioindikator dapat dilihat jika suatu lingkungan yang belum mengalami kerusakan atau perubahan, maka akan ditemukan kata-kata dengan spesies yang berbeda-beda. Sedangkan jika lingkungan yang sudah rusak, maka hanya akan ditemukan beberapa jenis kata dengan spesies yang terbatas. Perubahan ini dapat terjadi karena pengelolaan alam yang awalnya berupa hutan yang didominasi dengan berbagai jenis spesies, kini telah berubah menjadi lahan perkebunan dan perumahan yang berakibat pada berkurangnya spesies kata, yang dimana hanya spesies-spesies yang mampu menyesuaikan diri saja yang mampu bertahan dengan perubahan habitat yang terjadi. Pada siklus pertanian, katak berperan penting dalam kestabilan ekosistem. Kata ini berada pada konsumen tingkat 2 sebagai pemberantas hama seperti serangga pada tanaman padi atau tanaman petani. Masyarakat Lubuk Melako sudah banyak menggunakan pemakaian pestisida sebagai pemberantas hama, namun penggunaan pestisida ini dapat merusak dan membunuh telur dan berudu katak sawah. Banyaknya katak yang mati dapat mengakibatkan peningkatan jumlah serangga. Menurut Selikin, pada tahun 2003, penggunaan pestisida pada daerah persawahan dapat menyebabkan terganggunya keseimbangan lingkungan karena terbunuhnya organisme non-hama yang bermanfaat seperti katak sehingga sedikit ditemukan telur dan berudu katak di sawah. Dan dengan adanya pembangunan rumah penduduk dan jalan setapak menyebabkan habitat katak menjadi terganggu. Pada umumnya, katak habitatnya pada tempat yang lembab dan area berumput seperti halnya hutan. Beberapa jenis katak sensitif terhadap fragmentasi hutan karena mempunyai kemampuan penyebaran yang terbatas. Oleh karena itu, perubahan habitat hutan seperti adanya pembabakan liar dan pembakaran hutan serta aktivitas lainnya yang dapat mengurangi kemampuan suatu jenis katak untuk tetap bertahan hidup. Menurut Barrientos dan Vigos, kompetisi atau persaingan antar spesies-spesies yang hidup berdampingan lebih mungkin terjadi karena persamaan ukuran tubuh dan tempat mencari makan. Keberadaan jenis-jenis kata yang umum dijumpai pada habitat yang terganggu merupakan indikasi awal bahwa suatu habitat mulai mengalami gangguan. Selanjutnya kepada identifikasi masalah.
Berdasarkan paparan latar belakang masalah tadi, dapat saya identifikasikan masalah berupa pengaruh perluasan pemukiman warga dan peralihan hutan menjadi perkebunan sawit terhadap keberagaman jenis kata di Lubuk Melako, Kecamatan Sangirjujuan, Kabupaten Selatan. Kemudian pengaruh suhu lingkungan terhadap kemampuan kata menyesuaikan diri dengan habitat baru. Selanjutnya batasan masalah, agar penelitian ini tidak mengembang dan tidak memakan waktu penelitian yang cukup lama, maka di sini saya akan membatasi masalahnya berupa pertama sampel kata yang dikoleksi hanya pada 3 plot yang berbeda, yaitu area persawahan, area perkebunan, kelapa sawit, dan perumahan warga, yang mana di setiap plotnya itu berukuran 100 kali 100 meter. Kemudian faktor fisika dan kimia yang diukur adalah suhu udara, kelembapan udara, dan pH tanah. Sebenarnya rumusan masalahnya, apa saja jenis kata yang ditemukan di Lubuk Melako, Kecamatan Sangirjujuan, Kabupaten Selatan. Kemudian bagaimana faktor fisika dan kimia yang mendukung keberagaman jenis kata tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jenis-jenis kata yang ditemukan di Lubuk Melako, Kecamatan Sangirjujuan, Kabupaten Selatan. Kemudian, untuk mengetahui faktor fisika dan kimia yang mempengaruhi keragaman jenis kata. Dalam melaksanakan penelitian ini, saya mengharapkan ada manfaat penelitiannya itu pertama sebagai penambah pengetahuan dalam mata kuliah taksonomi vertebrata. Kemudian sebagai informasi dan bahan pembanding untuk penelitian selanjutnya. Dan ketiga, sebagai bentuk bahan ajar dalam mata pelajaran biologi pada materi keanekaragaman hayati, khususnya pada keanekaragaman tingkat jenis pada kelas 12 berupa modul ataupun LKS. Baiklah, sekian yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.